Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Angin hangat khas Bali menyambut saat Raka turun dari motor ojek di depan sebuah bangunan besar yang dipenuhi lampu warna-warni. Tulisan neon di atas pintu masuk menyala terang, memantulkan cahaya ke jalanan yang mulai ramai oleh wisatawan malam. Musik terdengar samar dari dalam, bercampur suara tawa dan dentingan gelas. Raka berdiri beberapa detik, menatap tempat itu dengan rasa campur aduk. Ia datang jauh dari kampung demi pekerjaan ini. Katanya, gajinya besar, tip melimpah, dan tempatnya selalu penuh. Tapi ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Suasana di depan gedung itu terasa aneh, seolah terlalu hidup. "Mas, ini tempatnya," kata supir ojek sambil menunjuk. "Iya, makasih Pak," jawab Raka pelan. Ia melangkah masuk. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyentuh kulitnya. Di dalam lampu remang, sofa empuk berjajar dan para tamu tampak asyik bernyanyi. Namun yang membuat Raka heran, hampir semua meja terisi penuh, padahal malam itu bukan akhir pekan. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun menghampiri. Pakaiannya rapi, senyumnya lebar, tapi matanya tajam. "Kamu Raka ya?" "Iya Pak, saya Pak Surya, pemilik di sini. Mulai kerja malam ini." "Iya Pak, saya siap." Pak Surya mengangguk pelan. "Bagus, di sini gampang cari uang, asal kamu patuh aturan." Kalimat itu terdengar biasa, tapi entah kenapa membuat Raka sedikit merinding. Ia kemudian diajak berkeliling. Lorong panjang mengarah ke beberapa ruang karaoke. Ada ruangan biasa, ada juga yang pintunya lebih tebal dengan penjaga di depannya. "Itu ruang VIP," jelas Pak Surya singkat. "Bedanya apa Pak?" tanya Raka. Pak Surya tersenyum tipis. "Tamu khusus, kamu belum perlu tahu." Jawaban itu menggantung, membuat Raka semakin penasaran. Saat mulai bekerja, Raka bertugas mengantar minuman. Ia memperhatikan para pengunjung. Beberapa terlihat biasa saja, tapi ada yang aneh. Tatapan kosong, gerakan lambat, seolah tubuh mereka ada di sini, tapi pikiran mereka di tempat lain. Seorang pria muda memanggilnya, "Mas, tambah minumannya." Raka mendekat. Saat menyerahkan gelas, ia melihat tangan pria itu gemetar halus. "Mas, nggak apa-apa?" tanya Raka. Pria itu menatapnya, matanya sayu. "Di sini enak, tenang," gumamnya pelan. Raka mengangguk kaku, lalu pergi. Perasaan tidak nyaman mulai tumbuh. Di sudut ruangan, ia bertemu karyawan lain, seorang pria Bali bernama Wayan. "Baru ya?" tanya Wayan sambil menyandar di dinding. "Iya, ramai banget ya di sini." Wayan tersenyum tipis, tapi wajahnya tampak lelah. "Selalu ramai. Padahal bukan hari libur." Wayan menatap ke arah ruang VIP, lalu mendekat sedikit. "Di sini beda." "Maksudnya?" Wayan terdiam sejenak, lalu mengeleng. "Nanti juga kamu tahu sendiri." Jawaban itu justru membuat Raka makin gelisah. Malam semakin larut, tapi jumlah tamu tidak berkurang, justru semakin banyak yang datang. Anehnya, beberapa wajah yang tadi keluar terlihat masuk lagi dari pintu depan, seperti tidak pernah pergi. Raka memperhatikan dengan dahi berkerut. "Kok orang itu lagi?" Ia yakin tidak salah lihat. Pria itu yang tadi sempoyongan keluar, kini berjalan masuk dengan ekspresi datar. Detak jantung Raka mulai terasa lebih cepat. Di sela pekerjaannya, ia sempat berdiri dekat pintu masuk. Dari sana ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Beberapa orang berhenti sejenak sebelum masuk, seperti ragu. Lalu wajah mereka berubah tenang dan mereka melangkah masuk tanpa bicara. Seolah-olah ada sesuatu yang memanggil. "Kenapa bengong?"
Suara Pak Surya tiba-tiba muncul di belakangnya. Raka tersentak. "Enggak, Pak. Cuma lihat tamu." Pak Surya menepuk bahunya pelan. "Ingat ya, di sini tamu adalah rezeki. Jangan banyak tanya." "Iya, Pak." Namun saat Pak Surya berjalan pergi, Raka melihat bayangan pria itu di lantai. Untuk sesaat, bayangan itu terlihat berbeda, seperti bergerak tidak mengikuti langkahnya. Raka mengedipkan mata. Saat ia melihat lagi, bayangan itu sudah normal. Ia menelan ludah. Malam pertama seharusnya membuatnya lega karena mendapat pekerjaan. Tapi yang ia rasakan justru sebaliknya. Ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Dan perasaan itu semakin kuat saat ia mendengar suara samar dari arah ruang VIP, seperti bisikan panjang yang tidak bisa ia pahami. Raka berdiri diam. Di tengah keramaian, ia tiba-tiba merasa sendirian. Malam berikutnya, suasana di tempat karaoke itu tidak berubah. Lampu tetap gemerlap, musik terus berdentum, dan pengunjung berdatangan tanpa henti. Raka mulai terbiasa dengan ritme kerja yang padat, meski perasaan ganjil masih sering muncul tanpa sebab jelas. Ia sedang menyusun gelas di meja bar saat seorang pelayan senior menghampiri. "Rak, ini pesanan VIP, antar sekarang," katanya sambil menyerahkan nampan berisi botol mahal dan beberapa gelas kristal. Raka sempat ragu. "Saya boleh ke sana?" Pelayan itu mengangkat alis. "Kalau disuruh ya boleh, tapi jangan lama." Nada suaranya terdengar seperti peringatan. Raka mengangguk pelan, lalu berjalan menuju lorong VIP. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Lampu di bagian itu lebih redup, suasananya sunyi. Berbeda jauh dari area utama yang penuh suara. Di depan pintu seorang penjaga berdiri dengan wajah datar. "Pesanan?" ucap Raka singkat. Penjaga itu membuka pintu tanpa banyak bicara. Begitu pintu terbuka, udara dingin langsung menyapu wajah Raka. Bukan sekedar dingin dari AC, tapi seperti hawa yang menusuk sampai ke tulang. Ia melangkah masuk. Ruangan itu lebih luas dari yang ia bayangkan. Sofa melingkar, meja penuh minuman, dan beberapa tamu duduk diam. Tidak ada yang bernyanyi, tidak ada tawa, hanya suara musik pelan yang terdengar seperti diputar mundur. Raka mencoba tetap tenang. Ia berjalan mendekat untuk menaruh minuman. Saat ia menunduk, matanya menangkap sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Salah satu tamu sedang menatap ke arah kosong, bibirnya bergerak pelan, seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. "Minumannya, Pak," ucap Raka pelan. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, dari sudut ruangan terdengar suara lain, bukan dari manusia. Suara itu lirih, panjang, seperti bisikan yang saling tumpang tindih. Raka membeku. Ia mencoba mencari sumber suara itu, tapi tidak ada siapapun yang terlihat berbicara. Semua tamu tetap diam, duduk tanpa ekspresi. "Taruh saja," kata seseorang tiba-tiba. Raka menoleh. Seorang pria tua menatapnya dengan mata tajam. "Iya, Pak," jawab Raka cepat. Ia segera meletakkan nampan. Namun saat hendak berbalik, suara bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti memanggil. "Raka." Tubuhnya langsung kaku. Ia menoleh pelan ke belakang. Tidak ada siapapun yang memanggil. Semua tetap di posisi yang sama. Jantungnya berdegup keras. Tanpa berpikir panjang, Raka segera keluar dari ruangan. Begitu pintu tertutup, ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Penjaga di depan pintu meliriknya. "Kenapa pucat?" "Di dalam aneh," jawab Raka jujur. Penjaga itu tersenyum tipis. "Jangan dengar apapun." "Maksudnya?" "Kalau kamu dengar sesuatu, anggap saja itu bukan buat kamu." Jawaban itu membuat Raka semakin tidak nyaman. Ia kembali ke area utama, tapi pikirannya masih tertinggal di ruang VIP. Suara tadi terus terngiang di kepalanya. "Raka." Ia menggeleng cepat, mencoba menghapusnya. Beberapa saat kemudian, pintu VIP terbuka. Seorang tamu keluar dengan langkah sempoyongan. Wajahnya pucat, matanya kosong seperti orang kelelahan berat. Raka refleks mendekat. "Pak, hati-hati." Pria itu memegang lengan Raka erat-erat. Cengkeramannya dingin. "Jangan." "Masuk," bisiknya lemah. Raka terdiam. "Jangan balik ke sana," lanjut pria itu. Suaranya hampir tidak terdengar. Belum sempat Raka bertanya lebih jauh, pria itu tiba-tiba limbung dan jatuh pingsan. Pak!" Raka panik. Beberapa karyawan langsung datang membantu.
Tubuh pria itu diangkat dan dibawa pergi dengan cepat, seolah kejadian seperti itu sudah biasa. Raka menatap ke arah pintu VIP yang kembali tertutup rapat. Perasaannya semakin kacau. Wayan muncul di sampingnya. "Kamu masuk ke sana ya?" Raka mengangguk pelan. "Aku dengar suara, tapi jangan diingat." "Tapi itu manggil namaku, Raka." Wayan menatap tajam. "Kalau kamu mau tetap kerja di sini, jangan cari tahu." Suasana mendadak hening di antara mereka. Raka menelan ludah. Sebenarnya di dalam itu apa? Wayan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah lorong VIP, lalu berbisik pelan. "Bukan tempat untuk orang biasa." Raka merasakan dingin menjalar di punggungnya. Malam itu belum selesai, tapi rasa aman yang sempat ia pegang perlahan hilang. Kini bukan hanya tempatnya yang terasa aneh. Sesuatu di dalam sana sepertinya sudah mulai menyadari keberadaannya. Hari ketiga bekerja, Raka datang lebih awal dari biasanya. Langit di luar masih menyisakan cahaya senja ketika ia memasuki gedung karaoke itu. Suasana belum seramai malam sebelumnya, tapi beberapa karyawan sudah bersiap di dalam. Ia berjalan menuju ruang ganti, mencoba mengabaikan bayangan kejadian tadi malam. Namun suara bisikan itu masih terngiang jelas di kepalanya. Raka menghela napas panjang. "Cuma halusinasi," gumamnya pelan, berusaha meyakinkan diri sendiri. Saat keluar dari ruang ganti, ia melihat Wayan sedang duduk sendirian di sudut, menatap lantai dengan wajah tegang. "Yan?" sapa Raka. Wayan menoleh cepat, seperti kaget. "Kamu datang juga?" "Iya, dari tadi aku kepikiran soal kemarin." Wayan langsung berdiri, mendekat, lalu berbicara dengan suara lebih pelan. "Dengar, mulai malam ini, kamu harus lebih hati-hati." "Maksudnya?" Wayan melirik ke arah lorong VIP. "Ada aturan baru buat kamu." Raka mengernyit. "Aturan apa?" "Setelah jam 12 malam, kamu dilarang mendekati area VIP, apalagi masuk." Raka terdiam beberapa detik. "Kenapa?" Wayan tidak langsung menjawab. Ia seperti menimbang sesuatu dalam pikirannya. "Karena itu bukan lagi tempat yang sama," ucapnya akhirnya. Raka semakin bingung. Bukannya dari awal juga sudah aneh. Wayan setersenyum tipis, tapi matanya kosong. "Yang kamu lihat kemarin itu belum seberapa." Ucapan itu membuat suasana mendadak terasa lebih berat. Tak lama kemudian Pak Surya muncul dari arah kantor. Langkahnya tenang, wajahnya seperti biasa, ramah tapi sulit ditebak. "Kalian sudah siap?" tanyanya. "Iya Pak," jawab Raka dan Wayan hampir bersamaan. Pak Surya menatap Raka beberapa detik lebih lama dari biasanya. "Kamu yang kemarin masuk VIP ya?" Raka menelan ludah. "Iya Pak, karena disuruh." Pak Surya mengangguk pelan. "Mulai sekarang, cukup sampai di luar saja. Tidak semua pintu harus kamu buka." Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tapi nadanya terasa seperti peringatan. "Baik Pak," jawab Raka singkat. Malam mulai berjalan. Seperti biasa, tempat itu kembali dipenuhi pengunjung. Musik mengalun, lampu berkedip, dan tawa terdengar di berbagai sudut. Namun Raka mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda. Beberapa tamu terlihat datang dengan wajah lelah, bahkan ada yang seperti enggan melangkah masuk. Tapi setelah melewati pintu utama, ekspresi mereka berubah. Tenang, bahkan tersenyum tipis. Seolah beban mereka hilang begitu saja. Raka berdiri di dekat bar, memperhatikan dengan saksama. "Aneh," gumamnya. Seorang karyawan lain mendekat. "Apa? Orang-orang itu kayak dipaksa masuk, tapi setelah di dalam malah betah." Karyawan itu hanya tertawa kecil. "Namanya juga hiburan. Siapa sih yang gak mau senang?" Jawaban itu tidak membuat Raka puas. Waktu terus berjalan hingga mendekati tengah malam. Suasana tetap ramai, bahkan lebih padat. Namun perlahan, ada perubahan yang mulai terasa. Musik terdengar lebih pelan, lampu di beberapa sudut meredup, dan yang paling aneh, suara tawa mulai berkurang. Raka melihat ke arah jam di dinding, pukul 01.15. Ia teringat ucapan Wayan. Setelah jam 12, tanpa sadar, matanya melirik ke lorong VIP. Pintu-pintu di sana tertutup rapat. Penjaga berdiri lebih kaku dari biasanya. Udara di sekitar lorong itu tampak lebih gelap, seolah cahaya enggan masuk ke sana. Raka mencoba mengalihkan perhatian, tapi rasa penasaran justru semakin kuat. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana, pikirnya. Langkahnya perlahan bergerak mendekat. "Rak,
Suara Wayan tiba-tiba menghentikannya. "Jangan ke sana," lanjutnya tegas. Raka menoleh. "Aku cuma mau lihat dari jauh." "Tidak perlu." Nada suara Wayan kali ini berbeda, lebih keras, lebih serius. Raka menghela napas. "Kamu tahu sesuatu kan?" Wayan terdiam. Beberapa detik berlalu sebelum ia akhirnya berbicara. "Aku pernah seperti kamu, penasaran." "Terus?" Wayan menatap lurus ke mata Raka. Yang masuk ke sana belum tentu keluar sebagai orang yang sama. Kalimat itu membuat jantung Raka berdegup lebih cepat. "Serius?" Wayan mengangguk pelan. "Ada yang keluar tapi kosong. Ada juga yang tidak pernah kembali." Raka mendelan ludah. "Dan kamu masih kerja di sini?" Wayan setersenyum pahit. Tidak semua orang punya pilihan. Suasana di sekitar mereka terasa semakin sunyi, meski tempat itu masih dipenuhi pengunjung. Tiba-tiba dari arah lorong VIP, terdengar suara pelan, seperti sesuatu yang jatuh, diikuti suara gesekan panjang. Raka refleks menoleh. Pintu salah satu ruang VIP terbuka sedikit. Cahaya redup keluar dari celahnya, dan untuk sesaat, Raka merasa ada sesuatu di dalam sana yang sedang mengintip ke arahnya. Ia membeku. "Jangan lihat," bisik Wayan cepat sambil menarik lengannya. Raka tersadar dan langsung memalingkan wajah. Namun satu hal sudah pasti, larangan itu bukan tanpa alasan, dan rasa penasaran yang ia tahan perlahan berubah menjadi ketakutan yang nyata. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah kejadian di lorong VIP, Raka tidak bisa benar-benar fokus bekerja. Tangannya tetap bergerak mengantar minuman, tapi pikirannya terus kembali ke pintu yang sempat terbuka sedikit tadi. Apa yang sebenarnya ada di dalam sana? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Sekitar pukul 1 dini hari, suasana mulai berubah. Musik masih terdengar, tapi tidak sehidup sebelumnya. Beberapa tamu terlihat diam, menatap kosong ke arah layar, seolah lupa sedang berada di mana. Raka berdiri di dekat bar, mencoba menenangkan diri. Wayan tidak terlihat sejak beberapa menit lalu, dan itu membuatnya semakin gelisah. "Kemana dia?" gumamnya pelan. Seorang karyawan lain mendekat. "Rak, tolong buang sampah ke belakang ya." Raka mengangguk tanpa banyak tanya. Ia mengambil kantong sampah besar lalu berjalan menuju pintu belakang. Lorong menuju area luar terasa sempit dan gelap, hanya terirangi satu lampu kuning yang berkedip pelan. Begitu pintu dibuka, udara malam langsung menyambut. Tidak ada suara musik di sini, hanya angin dan suara serangga dari kejauhan. Raka melangkah keluar, menaruh kantong sampah di dekat tempat pembuangan. Ia menghela napas panjang, merasa sedikit lega bisa menjauh dari suasana dalam gedung. Namun perasaan itu tidak bertahan lama. Saat ia hendak kembali masuk, matanya mencangkap sesuatu di atas. Di atap gedung. Raka menyipitkan mata, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Awalnya ia mengira itu hanya bayangan atau benda tertiup angin, tapi bentuk itu terlalu jelas untuk disebut kebetulan. Sesuatu sedang bergerak, perlahan, mengambang. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia melangkah mundur sedikit, tanpa melepas pandangan. Bentuk itu semakin jelas saat cahaya bulan menyentuhnya. Raka membeku. Itu bukan tubuh utuh, hanya kepala dengan rambut panjang terurai, mata terbuka lebar, dan mulut yang tersenyum aneh, melayang di udara. "Ya Tuhan," bisiknya hampir tanpa suara. Kepala itu berputar perlahan, seperti sedang mencari sesuatu. Lalu berhenti, menghadap tepat ke arah Raka. Mata mereka bertemu. Tubuh Raka langsung kaku, ia tidak bisa bergerak, bahkan untuk sekedar berlari. Makhluk itu tersenyum lebih lebar. Mulutnya terbuka, memperlihatkan gigi yang tajam dan tidak beraturan. "Raka." Suara itu terdengar jelas, meski tidak ada bibir yang benar-benar bergerak. Raka gemetar. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berbalik dan berlari masuk ke dalam gedung. Nafasnya terengah, langkahnya tidak teratur. Begitu pintu tertutup, ia bersandar kuat, mencoba mengatur napas. "Rak," suara Wayan tiba-tiba muncul di depannya.
"Kamu kenapa?" tanya Wayan, wajahnya panik. Raka masih sulit bicara. "Di atas ada..." Wayan langsung memegang bahunya. "Kamu lihat apa?" "Kepala terbang," jawab Raka bertaba-taba. Wayan terdiam, wajahnya berubah pucat. "Kamu lihat jelas?" Raka mengangguk cepat. "Dia manggil namaku." Wayan menoleh ke arah pintu belakang, lalu menarik Raka menjauh dari sana. "Kamu gak boleh keluar lagi," katanya tegas. "Itu apa, Yan? Itu bukan manusia." Wayan menghela napas panjang, seperti akhirnya menyerah untuk menyembunyikan sesuatu. "Itu leak," ucapnya pelan. Raka menatapnya bingung. "Leak? Ilmu hitam dari sini," lanjut Wayan. "Orang yang memakainya bisa berubah jadi seperti itu." Raka merasakan dingin menjalar di tubuhnya. "Jadi itu orang, Yan?" tanyanya dengan suara hampir hilang. Wayan mengangguk pelan. "Dulu manusia." Jawaban itu justru lebih menakutkan. Raka menelan ludah. "Kenapa dia ada di sini?" Wayan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah lorong VIP, lalu berkata pelan, "Karena tempat ini bukan sekedar karaoke." Suasana di sekitar mereka terasa semakin berat. Tiba-tiba salah satu lampu di langit-langit berkedip cepat. Musik sempat terputus, lalu kembali menyala dengan suara lebih pelan. Beberapa tamu menoleh ke atas, tapi tidak ada yang benar-benar bereaksi, seolah semua itu sudah biasa. Raka merasakan sesuatu yang aneh. Ia menoleh pelan ke arah jendela kecil di sisi ruangan, dan di sana, untuk sesaat, ia melihat bayangan yang sama. Kepala itu melayang di luar, mengintip dari balik kaca. Raka langsung memalingkan wajah, nafasnya memburu. "Itu lihat aku," bisiknya. Wayan menggenggam lengannya lebih kuat. "Mulai sekarang, jangan pernah sendirian." "Kenapa?" Wayan menatapnya serius. "Karena kalau dia sudah tahu kamu, biasanya tidak akan berhenti." Raka terdiam. Jantungnya masih berdetak kencang, pikirannya kacau. Malam itu, satu hal menjadi jelas. Apa yang ia lihat bukan halusinasi, dan sesuatu di luar sana benar-benar ada. Sesuatu yang sekarang sudah mulai mendekatinya. Sejak kejadian di belakang gedung, Raka tidak pernah merasa benar-benar aman. Setiap sudut terasa menyimpan sesuatu yang mengawasinya. Bahkan saat berdiri di tengah keramaian, ia tetap merasakan dingin yang aneh, seperti ada nafas lain di dekatnya. Malam itu, tempat karaoke kembali penuh. Musik berdentum, lampu berputar, dan para tamu terlihat larut dalam hiburan. Namun bagi Raka, semua itu hanya seperti topeng. Ia mulai memperhatikan lebih detail. Beberapa pengunjung yang datang malam ini, wajahnya tidak asing. Raka mengerutkan dahi. Bukannya dia kemarin juga ke sini? Ia menatap seorang pria yang duduk di sofa dekat panggung kecil. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi tetap tersenyum tipis sambil menggenggam gelas. Raka mendekat untuk memastikan. "Mas, pesan lagi?" tanyanya sopan. Pria itu menoleh pelan, gerakannya lambat, seperti menahan beban berat. "Iya, seperti biasa," jawabnya lirih. Saat Raka menuangkan minuman, ia melihat tangan pria itu. Kulitnya tampak lebih tipis, urat-uratnya jelas terlihat seperti orang yang kekurangan tenaga. "Mas, sering kesini ya?" tanya Raka hati-hati. Pria itu tertawa kecil tapi suaranya kering. "Setiap malam." Raka terdiam. "Nggak capek?" Pria itu menatap kosong ke depan. "Kalau nggak kesini, rasanya gelisah." Jawaban itu membuat dada Raka terasa sesak. Ia pamit dan kembali ke bar. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Kenapa mereka seperti kecanduan, gumamnya. Tak lama, ia melihat hal lain yang lebih aneh. Seorang wanita keluar dari ruang VIP dengan langkah goyah. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Namun anehnya, bibirnya tetap tersenyum. Raka refleks mendekat. "Mbak, mau saya bantu?" Wanita itu menoleh pelan. Matanya sayu, tapi senyumnya tidak hilang. "Enak," bisiknya.
Apa yang enak? Tanya Raka bingung. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya tertawa pelan, lalu berjalan menjauh dengan langkah tidak stabil. Raka memperhatikan sampai wanita itu duduk kembali di ruang utama. Beberapa menit kemudian, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Wanita itu kembali memesan minuman, seolah tidak terjadi apa-apa. Ini nggak masuk akal, pikir Raka. Ia mencari Wayan di antara keramaian, lalu menemukannya di dekat lorong. Yan, panggil Raka cepat. Wayan menoleh. Kenapa? Kamu lihat tamu-tamu itu nggak? Mereka berubah. Wayan menghela nafas pelan. Kamu mulai sadar. Mereka kelihatan sakit, tapi tetap datang. Wayan menatap ke arah ruang VIP. Karena mereka sudah terikat. Terikat apa? Wayan tidak langsung menjawab. Ia mendekat sedikit, lalu berbisik. Sesuatu di dalam sana ngambil dari mereka. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ngambil apa? Bukan uang, jawab Wayan singkat. Jawaban itu justru lebih menakutkan. Raka terdiam, mencoba mencerna. Energi. Wayan hanya menatapnya, tanpa menyangkal. Tiba-tiba suara gaduh terdengar dari salah satu sudut. Seorang pria terjatuh dari kursinya. Tubuhnya lemas, gelas di tangannya pecah di lantai. Raka langsung berlari mendekat. Pak, pria itu berusaha bangun tapi gagal. Nafasnya terengah-engah, matanya kosong. Air, bisiknya lemah. Raka mencoba membantu, tapi pria itu tiba-tiba menggenggam lengannya dengan kuat. Jangan biarin aku masuk lagi, katanya dengan suara putus-putus. Maksudnya? Pria itu menatapnya penuh ketakutan. Kalau aku masuk, aku habis. Belum sempat Raka bertanya lebih jauh, tubuh pria itu langsung lunglai, pingsan. Beberapa karyawan datang dengan cepat, mengangkatnya seperti sudah biasa menghadapi kejadian itu. Bawa keluar, kata salah satu dari mereka singkat. Raka hanya bisa berdiri diam, menatap pria itu dibawa pergi. Dadanya terasa berat. Ia menoleh ke arah pintu masuk. Beberapa detik kemudian, pria yang sama muncul lagi. Berjalan masuk dengan wajah tenang, tanpa bekas ketakutan. Raka membeku. Itu orang yang tadi, bisiknya. Wayan yang berdiri di sampingnya hanya mengangguk pelan. Sekarang kamu ngerti. Raka tidak bisa menjawab. Pikirannya kacau. Apa yang ia lihat tidak bisa dijelaskan dengan logika. Orang yang pingsan kembali masuk seperti tidak terjadi apa-apa. Seolah sesuatu telah mengambil alih dirinya. Raka menatap ke arah lorong VIP. Perasaan dingin kembali menjalar. Kini ia mulai mengerti satu hal. Tempat ini tidak hanya mengambil uang dari pengunjung. Ada sesuatu yang lebih berharga. Dan mereka yang datang perlahan sedang kehilangan itu. Malam itu, Raka tidak lagi bisa berpura-pura tenang. Apa yang ia lihat selama beberapa hari terakhir sudah cukup untuk membuatnya yakin. Tempat ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar bisnis hiburan. Jam dinding menunjukkan pukul 00.40. Suasana berubah perlahan. Musik masih terdengar, tapi lebih pelan. Seperti hanya menjadi latar. Beberapa tamu duduk diam, sebagian menetap kosong, sementara yang lain terlihat gelisah tanpa alasan jelas. Raka berdiri di dekat bar, matanya sesekali melirik ke arah lorong VIP. Pintu-pintu di sana tertutup rapat, namun kali ini tidak ada penjaga. Aneh, gumamnya. Biasanya selalu ada orang yang berdiri di depan pintu itu, tapi sekarang kosong, sepi, seolah sengaja ditinggalkan. Kesempatan itu membuat rasa penasaran Raka memuncak. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Wayan juga tidak terlihat sejak tadi. Cuma lihat sebentar, bisiknya pada diri sendiri. Langkahnya pelan, hampir tanpa suara. Setiap detik terasa berat, seolah lantai di bawah kakinya mencoba menahannya. Saat sampai di lorong VIP, udara langsung terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi. Lampu di atas berkedip pelan, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Raka berhenti di depan salah satu pintu. Dari dalam, terdengar suara. Bukan musik, bukan percakapan biasa. Suara itu seperti gumaman panjang, diucapkan banyak orang bersamaan
Dengan nada rendah yang tidak bisa ia pahami, Raka menelan ludah. Tangannya perlahan menyentuh gagang pintu. "Jangan," suara kecil dalam kepalanya mencoba memperingatkan. Namun rasa ingin tahu lebih kuat. Ia membuka pintu itu sedikit. Cahaya redup keluar dari dalam, berwarna kekuningan seperti nyala lilin. Bau aneh langsung tercium, campuran antara dupa dan sesuatu yang amis. Raka mengintip, dan dalam 1 detik, dunia yang ia kenal seperti runtuh. Di dalam ruangan, beberapa orang berdiri melingkar. Tubuh mereka tidak utuh. Ada yang hanya torso tanpa kepala, ada yang kepalanya melayang di udara dengan organ menggantung di bawahnya. Semuanya bergerak perlahan, seperti sedang melakukan sesuatu yang sakral. Di tengah lingkaran, meja rendah dipenuhi sesajen. Darah segar menetes dari sesuatu yang tidak bisa Raka lihat dengan jelas. Gumaman itu semakin keras. Om, ah, rah. Raka menutup mulutnya, menahan suara napas yang hampir lepas. Matanya membesar saat melihat satu sosok di tengah, Pak Surya. Namun penampilannya berbeda. Matanya merah, wajahnya pucat, dan tubuhnya terlihat tidak sepenuhnya menyatu. Seolah ada bagian yang terlepas, tapi tetap terhubung dengan cara yang tidak masuk akal. Ia mengangkat tangan perlahan. Semua makhluk di sekelilingnya berhenti bergerak. "Sudah cukup malam ini," ucap Pak Surya dengan suara berat. Tiba-tiba, salah satu kepala yang melayang berputar, menghadap ke arah pintu, menghadap ke arah Raka. Jantung Raka hampir berhenti. Dia di luar. Suara itu terdengar jelas, tanpa mulut yang benar-benar bergerak. Semua sosok di dalam ruangan langsung menoleh bersamaan. Raka membeku. Ia ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Pintu terbuka lebih lebar. Pak Surya menatapnya langsung. Tidak ada lagi senyum ramah seperti biasanya. Hanya tatapan dingin yang menusuk. "Masuk," katanya pelan. Kaki Raka bergerak sendiri. Ia melangkah masuk tanpa bisa melawan. Pintu tertutup di belakangnya. Udara di dalam terasa berat, membuat napasnya sulit. "Maaf Pak, saya cuma..." "Melihat," potong Pak Surya. Raka terdiam. Beberapa makhluk di sekelilingnya mulai mendekat. Bau amis semakin kuat. "Tidak apa," lanjut Pak Surya. "Justru bagus." Raka mengangkat kepala perlahan. "Bagus?" Pak Surya menyum tipis. "Kamu akhirnya tahu kenapa tempat ini selalu ramai." Raka gemetar. "Ini bukan manusia." "Dulu manusia," jawab Pak Surya santai. Kalimat itu terasa seperti pukulan keras. Raka mundur selangkah. "Saya mau keluar." Salah satu makhluk langsung muncul di belakangnya, menghalangi. "Kamu sudah melihat," kata Pak Surya pelan. "Jadi tidak ada jalan kembali seperti sebelumnya." Raka menelan ludah. "Maksudnya?" Pak Surya berjalan mendekat. Langkahnya tenang, tapi setiap gerakannya terasa mengancam. "Kami tidak membunuhmu," katanya. Raka sedikit terdiam. "Tapi," lanjutnya sambil menatap dalam, "kamu punya pilihan." Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada Raka. Jantungnya berdegup kencang. "Pilihan apa?" tanyanya dengan suara gemetar. Pak Surya menyum tipis. "Bergabung atau perlahan menjadi seperti mereka?" Raka membeku. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk itu mulai tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar bahwa dirinya sudah masuk terlalu jauh. Udara di ruangan itu terasa menekan dada. Raka berdiri di tengah lingkaran makhluk yang dulu manusia. Tubuhnya kaku, pikirannya kacau. Bau amis bercampur dupa semakin pekat, membuat kepalanya terasa berat. Pak Surya menatapnya tanpa berkedip. "Tenang saja," ucapnya pelan. "Tidak perlu takut berlebihan." Raka menelan ludah. "Bagaimana saya bisa tenang? Lihat ini semua." Suara gumaman di sekeliling mulai meredah. Sosok-sosok aneh itu perlahan menjauh, memberi ruang. Namun mata mereka tetap tertuju pada Raka, seolah menunggu keputusan. Pak Surya berjalan mendekat. "Kamu orang yang beruntung." "Beruntung?" Raka hampir tertawa, tapi suaranya hilang di tenggorokan. Tidak semua orang diberi pilihan. Kebanyakan langsung jadi bagian tanpa sadar.
Kalimat itu membuat Raka merinding. "Apa yang sebenarnya kalian lakukan?" tanya Raka, mencoba menahan gemetar. Pak Surya mengangkat tangan sedikit, lalu menunjuk ke arah luar ruangan. "Tempat ini ramai bukan karena kebetulan. Ada yang kami panggil dan ada yang kami ikat." Raka mengingat wajah-wajah pucat di luar. "Pengunjung itu kalian apakan?" "Tidak kami bunuh," jawab Pak Surya tenang. "Kami hanya mengambil sedikit dari apa yang membuat mereka hidup." Raka terdiam. "Energi," lanjut Pak Surya, "rasa, keinginan, bagian dari diri mereka. Itu yang membuat mereka ingin kembali lagi." "Jadi mereka dipaksa?" Pak Surya menggeleng pelan. "Tidak, mereka datang sendiri. Kami hanya membuka jalan." Kalimat itu membuat Raka merinding. "Apa yang sebenarnya kalian lakukan?" tanya Raka, mencoba menahan gemetar. Pak Surya mengangkat tangan sedikit, lalu menunjuk ke arah luar ruangan. "Tempat ini ramai bukan karena kebetulan. Ada yang kami panggil dan ada yang kami ikat." Raka mengingat wajah-wajah pucat di luar. "Pengunjung itu kalian apakan?" "Tidak kami bunuh," jawab Pak Surya tenang. "Kami hanya mengambil sedikit dari apa yang membuat mereka hidup." Raka terdiam. "Energi," lanjut Pak Surya, "rasa, keinginan, bagian dari diri mereka. Itu yang membuat mereka ingin kembali lagi." "Jadi mereka dipaksa?" Pak Surya menggeleng pelan. "Tidak, mereka datang sendiri. Kami hanya membuka jalan." Jawaban itu terasa lebih mengerikan. Raka menggenggam tangannya. Ini salah. Beberapa makhluk di sekelilingnya mulai bergerak gelisah, seperti tidak suka dengan ucapan itu. Pak Surya mengangkat tangan, menenangkan mereka. Salah atau benar, itu soal sudut pandang. Ia menatap Raka lebih dalam. "Kamu datang ke sini karena butuh uang, bukan?" Raka terdiam. Ia tidak bisa menyangkal. "Kami memberi lebih dari itu. Kekayaan, kekuatan, bahkan umur panjang." Raka menggeleng pelan. "Dengan cara seperti ini?" Pak Surya tersenyum tipis. "Semua hal ada harganya." Suasana kembali hening. Raka mencoba berpikir, mencari jalan keluar, tapi setiap sudut ruangan terasa tertutup. Setiap langkah seolah sudah diawasi. "Kalau saya nolak?" tanyanya akhirnya. Pak Surya tidak langsung menjawab. Ia berjalan memutar, lalu berhenti tepat di depan Raka. "Kalau kamu menolak," suaranya lebih rendah, "kamu tidak akan mati sekarang." Raka sedikit terkejut. "Tapi perlahan, kamu akan kehilangan dirimu sendiri." Raka mengernyit. "Maksudnya?" Pak Surya menunjuk ke salah satu makhluk di sudut ruangan. Tubuhnya tidak lengkap, matanya kosong, gerakannya lambat. "Itu dulu seperti kamu," katanya. Raka menatap sosok itu dengan ngeri. Dia melihat terlalu banyak, tapi tidak mau bergabung. Sekarang dia tetap hidup, tapi bukan manusia lagi. Makhluk itu menoleh perlahan ke arah Raka. Senyum aneh muncul di wajahnya. Raka mundur selangkah. "Tidak," bisiknya. Pak Surya mendekat lagi. "Kamu sudah ditandai." Raka langsung menatapnya. "Ditandai? Sejak kamu melihat mereka, sejak kamu dipanggil, makhluk di luar itu sudah mengenalmu." Raka teringat kepala melayang di atap. Tubuhnya langsung dingin. "Jadi saya nggak bisa pergi?" Pak Surya menggeleng pelan. "Bisa, tapi tidak akan jauh." Raka terdiam, nafasnya terasa berat. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara yang ia kenal. Raka menoleh cepat. Wayan berdiri di sana. Namun ada yang berbeda. Wajahnya lebih pucat, matanya lebih dalam, dan senyumnya terasa kosong. "Yan?" suara Raka lirih. Wayan melangkah mendekat. "Aku sudah bilang, jangan cari tahu." "Kamu bagian dari ini?" tanya Raka dengan suara bergetar. Wayan tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raka, lalu mengangguk pelan. "Sudah lama," katanya singkat. Raka merasa seperti ditarik jatuh ke dalam lubang gelap. "Kenapa kamu gak pergi?" Wayan tersenyum tipis. "Awalnya aku juga mau kabur." "Terus?" Wayan menunduk sebentar. "Nggak bisa." Jawaban itu membuat harapan Raka semakin tipis. Pak Surya menepuk tangan pelan, menarik perhatian. "Waktu kita tidak banyak, jadi pilih sekarang." Semua mata kembali tertuju pada Raka. Suasana terasa menekan, seperti menunggu satu keputusan yang tidak bisa dihindari.
Raka menutup mata sejenak. Ia ingin lari, ingin bangun dari semua ini. Tapi suara di kepalanya kembali muncul. Raka. Ia membuka mata. Makhluk-makhluk di sekelilingnya tersenyum. Pak Surya menatapnya tenang. Bergabung atau hilang perlahan, ucapnya sekali lagi. Raka berdiri diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar tidak tahu harus memilih apa. Raka tidak menjawab malam itu. Ia hanya berdiri kaku beberapa detik, lalu tiba-tiba mendorong salah satu sosok di depannya dan berlari keluar dari ruangan. Langkahnya tidak terarah, napasnya memburu, jantungnya seperti ingin keluar dari dada. "Rak!" Suara Wayan terdengar dari belakang. Namun Raka tidak berhenti. Ia melewati lorong VIP, berlari menuju pintu utama. Lampu terasa semakin redup. Suara musik terdengar jauh, seperti berasal dari tempat lain. Semua tampak kabur. Begitu sampai di luar, ia langsung berlari tanpa menoleh. Udara malam terasa dingin menusuk. Jalanan masih ramai, tapi bagi Raka, semua wajah terlihat asing. Ia terus berlari sampai kakinya terasa lemah. "Aku harus pergi. Jauh," gumamnya. Ia menghentikan sebuah motor. "Bang, ke terminal terdekat," katanya tergesa. Pengemudi itu mengangguk tanpa banyak tanya. Raka naik dengan cepat, berharap semua yang terjadi barusan bisa ia tinggalkan. Sepanjang perjalanan, ia terus melihat ke belakang. Tidak ada yang mengejar, tidak ada kepala melayang, tidak ada bayangan aneh. Untuk sesaat, ia merasa lega. Mungkin aku bisa lepas, pikirnya. Namun perasaan itu tidak bertahan lama. Saat motor berhenti, Raka turun dan menatap sekeliling. Ia membeku. Di depannya, bukan terminal, melainkan gedung karaoke itu. Lampu neon yang sama, pintu yang sama, tulisan yang sama. Raka menggeleng cepat. Gak mungkin. Ia menoleh ke pengemudi. "Bang, ini bukan..." Kalimatnya terhenti. Pengemudi itu sudah tidak ada. Motor itu juga hilang. Raka berdiri sendirian di depan tempat yang baru saja ia tinggalkan. Napasnya mulai tidak teratur. "Ini mimpi," bisiknya. Ia mundur perlahan, lalu berbalik dan berlari lagi. Kali ini tanpa tujuan jelas. Ia masuk ke gang kecil, melewati jalan sempit, bahkan hampir menabrak beberapa orang. Namun setiap kali ia berhenti, tempat itu selalu muncul lagi. Di depan, di samping, seolah selalu menunggunya. Raka mulai panik. "Apa ini? Kenapa aku nggak bisa pergi?" Langkahnya melemah. Ia berhenti di pinggir jalan, menunduk, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi. "Raka." Raka langsung menoleh. Di atas tiang listrik, sesuatu bergerak. Kepala itu melayang perlahan, menatapnya dengan senyum lebar. "Pergi," bisik Raka. Makhluk itu mendekat sedikit. "Sudah dekat." Raka mundur dengan gemetar. "Jangan ikut aku." Ia kembali berlari, tapi langkahnya semakin berat. Pandangannya mulai kabur, tubuhnya terasa lemas. Akhirnya, ia berhenti di sebuah jalan sepi. Napasnya terengah, tubuhnya gemetar. Ia menunduk, mencoba berdiri tegak. Namun saat ia melihat tangannya, Raka membeku. Kulitnya tampak pucat, urat-uratnya mulai terlihat jelas. Dan untuk sesaat, jari-jarinya seperti bergerak tidak wajar. "Apa ini?" Suaranya bergetar. Ia menyentuh wajahnya. Dingin, terlalu dingin. Tiba-tiba, bayangan di tanah menarik perhatiannya. Raka perlahan menoleh ke bawah. Dan apa yang ia lihat membuatnya hampir kehilangan akal. Bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu bergerak sendiri. Perlahan mengangkat kepala, seolah terpisah dari tubuhnya. Raka mundur dengan panik. Enggak mungkin." Suara tawa pelan terdengar di sekitarnya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Kosong, tidak ada siapapun.
Namun suara itu tetap ada, mengelilinginya. "Kamu sudah ditandai." Suara Pak Surya terngiang di kepalanya. Raka memegang kepalanya kuat-kuat. "Berhenti, berhenti." Namun semakin ia menolak, semakin jelas perubahan itu terasa. Penglihatannya mulai berbeda. Ia bisa melihat bayangan gelap di sudut-sudut jalan. Ia bisa merasakan sesuatu yang tidak terlihat sebelumnya. Dunia di sekitarnya tidak lagi sama. Raka jatuh berlutut. Napasnya berat. Air matanya jatuh tanpa suara. "Aku gak bisa pulang," bisiknya lemah. Tiba-tiba, suara langkah terdengar di depannya. Raka langsung menoleh. Wayan berdiri di sana. Wajahnya tenang. "Kamu sudah coba kabur kan?" katanya pelan. Raka tidak menjawab. Semua juga begitu di awal, tapi ujungnya sama. Raka menatapnya dengan mata penuh putus asa. "Aku gak mau jadi seperti kalian." Wayan mendekat sedikit. "Bukan soal mau atau tidak. Terus apa?" Wayan menatap lurus ke matanya. Sudah terlambat. Raka terdiam. Dunia terasa hancur di sekelilingnya. Ia sudah mencoba lari, sudah berusaha menolak, namun semuanya sia-sia. Tempat itu, makhluk itu, dan sesuatu yang menandainya tidak akan membiarkannya pergi. Dan untuk pertama kalinya, Raka mulai sadar bahwa dirinya perlahan sedang berubah. Malam terasa sunyi saat Raka kembali berdiri di depan gedung karaoke itu. Tidak ada lagi rasa ragu seperti sebelumnya. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan langkahnya pelan namun pasti. Ia tidak ingat jelas bagaimana akhirnya ia kembali, seolah kakinya sendiri yang membawa ke tempat itu. Lampu neon di atas pintu menyala terang. Musik kembali terdengar. Keramaian tetap sama. Namun bagi Raka, semuanya terasa berbeda. Ia melangkah masuk. Tidak ada yang menahannya. Tidak ada yang bertanya. Seolah kehadirannya memang sudah ditunggu. Di dalam suasana seperti biasa. Pengunjung bernyanyi, tertawa, minum tanpa sadar apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kini, Raka bisa melihat lebih dari itu. Ia melihat bayangan gelap menempel di tubuh beberapa orang. Ia melihat sesuatu yang mengalir keluar dari mereka, perlahan, seperti asap tipis yang ditarik ke arah tertentu, ke arah lorong VIP. Raka berdiri diam. Jadi ini, gumamnya pelan. Langkah kaki terdengar mendekat. Pak Surya muncul di sampingnya. "Kamu kembali," ucapnya tenang. Raka tidak menoleh. "Aku nggak punya pilihan kan?" Pak Surya tersenyum tipis. "Sekarang kamu mengerti." Raka menutup mata sejenak. Semua yang ia lawan, semua yang ia tolak, akhirnya membawanya kembali ke titik ini. "Kalau aku ikut, semua ini berhenti?" tanyanya. Pak Surya menggeleng pelan. "Bukan berhenti, kamu hanya menjadi bagian." Raka menarik napas dalam. Tubuhnya masih terasa dingin, tapi pikirannya perlahan menjadi tenang. Bukan karena lega, tapi karena menyerah. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya akhirnya. Pak Surya menatapnya dalam, lalu mengangguk. "Masuk." Raka melangkah menuju lorong VIP. Kali ini tidak ada rasa takut. Pintu yang dulu ia hindari, kini terasa seperti tujuan. Saat pintu terbuka, suasana di dalam sama seperti yang ia lihat sebelumnya. Lingkaran makhluk, cahaya redup, dan bau yang menusuk. Semua mata langsung tertuju padanya. Namun kali ini tidak ada ancaman, hanya penerimaan. Wayan berdiri di salah satu sisi. Ia menatap Raka, lalu mengangguk kecil. Raka membalas dengan tatapan kosong. Pak Surya berdiri di tengah. "Jadi malam ini," katanya, "kamu bukan lagi penonton." Raka melangkah ke dalam lingkaran. Gumaman mulai terdengar.
lebih jelas dari sebelumnya, lebih dekat. Ia menutup mata, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melawan. Sesuatu di dalam dirinya seperti terbuka. Rasa dingin menyebar ke seluruh tubuh. Napasnya melambat, lalu hening. Beberapa saat kemudian, Raka membuka mata. Dunia terlihat berbeda, lebih gelap, lebih jelas. Ia bisa melihat makhluk-makhluk itu tanpa rasa takut. Ia bisa merasakan aliran energi di sekitarnya. Dan yang paling aneh, ia merasa kuat. Senyum tipis muncul di wajahnya. Pak Surya menatapnya puas. "Sekarang kamu sudah siap." Raka mengangguk pelan. Malam itu, ritual selesai. Namun sesuatu yang baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, tempat karaoke itu semakin ramai dari sebelumnya. Antrian tamu mengular setiap malam. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Tidak ada yang curiga. Di dalam ruangan VIP, Raka berdiri mengamati. Wajahnya tenang, matanya tajam. Seorang tamu baru masuk, terlihat ragu. Raka mendekat perlahan. "Silahkan masuk," katanya dengan suara halus. Tamu itu mengangguk lalu melangkah masuk tanpa sadar. Raka tersenyum tipis. Ia bisa melihat dengan jelas apa yang akan terjadi pada orang itu. Wayan berdiri di sampingnya. "Kamu sudah berubah," katanya pelan. Raka tidak menjawab. Matanya tetap tertuju pada tamu yang baru saja masuk. "Aneh ya, dulu kamu takut." Raka akhirnya bicara. "Sekarang aku ngerti kenapa mereka datang." Wayan terdiam. Di sudut ruangan, Pak Surya berdiri memperhatikan. Namun perlahan bayangannya mulai memudar. Raka melirik ke arah itu. "Dia pergi?" tanya Wayan. Raka mengangguk kecil. "Tempat ini butuh pengganti," ucapnya tenang. Wayan menatapnya, seperti baru sadar sesuatu. "You? Kamu?" Raka tersenyum. Kali ini lebih jelas, lebih dingin. "Iya." Lampu di ruangan berkedip pelan. Suara gumaman kembali terdengar. Dan di tengah semua itu, Raka berdiri sebagai pusatnya. Di luar gedung, papan nama baru dipasang. Tulisan besar menyala terang di malam hari. Grand Opening, karaoke paling ramai di Bali. Orang-orang berdatangan, tertarik, tanpa tahu bahwa di dalamnya seseorang sedang memilih siapa yang akan kehilangan dirinya berikutnya.